Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak, amin. Kemarin sejumlah tokoh nasional lintas agama dan kebudayaan Indonesia mendatangi kediaman Haji Ahmad Mustafa Bisri. Kalau di yang paling populer ada Gusmus di Kelurahan Leteh, Lembang, Jawa Tengah, tanggal 12 November untuk membahas situasi politik bangsa menjelang Pilpres tahun 2024. Ya. Jadi yang ada di sana adalah salah satunya Pak Elina Harja Pamengkas yang turut hadir di dalam pertemuan itu, mengungkapkan bahwa selain membahas situasi politik terkini, Gusmus juga mengajak dirinya agar tak luput bersangka baik kepada penyelenggara negara yang masih bisa diharapkan. Menurutnya harapan ini masih bisa dipupuk melalui peran masing-masing elemen masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan nasihat kepada pimpinan bangsa. Itu. Nah, di sana juga ada mantan wakil ketua komisi pemberantasan korupsi tersebut meyakini bahwa masih terdapat bagian dari penyelenggara negara yang memiliki hati nurani. Hal itu kemudian menjadi pokok pembahasan yang digarisbawahi, yang menyebutkan seluruh pihak dapat membantu melaksanakan menjelang tahun politik yang akan datang. Adapun tokoh-tokoh lain seperti Gunawan Muhammad, Omi Komaria, Majin Eriana, Harja Pamengkas, serta Lukman Hakim turut hadir di dalam konferensi pers tersebut. Ya. Sedangkan Gusmus tidak hadir dalam konferensi pers. Seluruh mengungkapkan keprihatinan atas situasi politik bangsa saat ini yang sedang mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Dan salah satu yang disorot pihaknya adalah situasi dari Mahkamah Konstitusi, di mana Majelis Pemusyawaratan Rembang menilai ada intervensi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif ke lembaga konstitusional tersebut. Bahkan terdapat ancaman terhadap asas jujur dan adil dalam pemilu yang digelar Februari tahun 2024 mendatang. Itulah sebabnya permasalahan menjadi perhatian khusus bagi pelaku kebudayaan, agama, kebangsaan, serta untuk memberikan sumbangsih dengan berembuk secara terus-menerus. Hal ini juga merupakan saran dari Gusmus agar orang-orang yang bekerja di bidangnya kebudayaan untuk turut memperhatikan kondisi perpolitikan Indonesia. Nah, selain itu, pertemuan tersebut dilakukan juga untuk menyerukan kepada warga negara Indonesia bahwa situasi bangsa saat ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, wajar para tokoh di Rembang dia merasakan resah dengan situasi negara menjelang pemilu yang semakin memprihatinkan ini. Karena anak yang arogan ya, menunjukkan kepongannya dan didukung oleh Paduka Raja, bukan hanya para tokoh nasional yang datang ke Rembang, juga melalui beberapa tokoh-tokoh yang lain kan. Nah, itu lihat situasi yang resah dan situasi politik saat ini, masyarakat pun juga merasakan hal itu. Apalagi ada baliho yang menampilkan wajah Kaisang dengan sangat mentereng sekali di tempat-tempat yang menurutnya harus dilarang ya. Di jalan-jalan raya mengganggu pemandangan. Ya, terkait hal tersebut, pihak keamanan dan ketertiban umum Satpol PP Jakarta Barat Edison Butar-Butar menjelaskan bahwa
pengawasan terkait alat peraga kampanye seperti baliho Kaisang dilakukan sepenuhnya oleh pihak Kesbangpol, sehingga menurut Edison pihak Satpol PP tidak berwenang mengurusi ATK yang disebut-sebut meresahkan warga tersebut. Lalu menunjukkan surat rekomendasi izin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta atas permohonan DPW PSI tersebut. Ya. Dalam surat tersebut disebutkan jika staf orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang simbol bendera, spanduk atau umbul-umbul atau atribut lainnya, tidak boleh di tempat pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan-jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, tiang listrik, dan tempat umum lainnya tanpa izin yang terjadi tidak boleh. Nah, demikian adalah beberapa yang menyoroti masalah keberadaan balihonya Kaisang. Ya, memang akhir-akhir ini seperti Kaisang ngegas ya. Nggak tahu kenapa, mungkin mau menunjukkan bahwa dia juga pangeran. Tidak hanya kayak Gibran saja, Pak Kaisang mungkin juga ikut-ikut ngegas agar supaya banyak dibicarakan oleh masyarakat dan bisa mengangkat partainya. Itu mungkin seperti itu pandangannya, sehingga nggak peduli mau masyarakat mau resah atau enggak, karena dia kan anak sang paduka raja, tidak memikirkan unsur-unsur kepentingan yang menjadi pihak yang berhubungan dengan penguasa. Bisa seenaknya bagaimana, asal taruh. Jadi itulah perkembangan yang menurut saya sangat bagus ya di Rembang. Terjadi rembuk nasional dan kita sebagai rakyat ya, mudah-mudahan dia menghasilkan hal yang sangat positif sekali dan bisa disuarakan oleh kita semua. Kita harus membantu menyuarakan bahwa Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Maka dari itu kita semua punya tugas mengawasi jalannya pemilu, jangan sampai ada peluang untuk curang. Semua kita awasi, kita juga membantu agar supaya pemilu itu betul-betul jujur dan adil, dan mendapatkan pemimpin yang kita harapkan, karena akan membawa gerbong Indonesia dengan penduduk 270 juta ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.